Oke Bapak Ibu para pecinta pertanian ya, pertanian organik pastinya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu dan mudah rezeki Bapak Ibu ya. Pada kesempatan ini kita akan membuat POC ya. Apa itu POC? Pupuk organik cair yang mengandung unsur N, P, dan K yang tinggi Bapak Ibu ya. Jadi ini unsur haranya komplit Bapak Ibu ya. Jadi kita akan membuat POC dalam ukuran 20 liter air ya. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan adalah unsur N. N yang tinggi adalah terdapat dalam daun lamtoro ya, atau di daun legum. Ini juga mengandung unsur N yang paling tinggi ya. Ini kami buat ini sekilo lah ya Bapak Ibu ya. Ukuran sekilo lah ya. Sekilo bahannya daun lamtoro. Yang bahan kedua adalah bongkol pisang sekitar 1 kilo juga ya. Dan bahan yang ketiga adalah buah pisang. Buah pisang ini mengandung K yang tinggi. Buah pisang. Salah Bapak Ibu ya. Ini buah namanya buah pepaya ya, jangan ditiru ya. Buah pepaya ya, ini juga mengandung unsur K yang tinggi Bapak Ibu. Dan bahan yang keempat adalah ini cucian air beras. Cucian air beras ini juga mengandung unsur makro dan mikro yang komplit ya. Ini sebagai pencair kita Bapak Ibu ya. Ini sangat bagus ini untuk pengenceran ya, untuk POC kita. Dan kami sarankan Bapak Ibu jangan menggunakan pengenceran mengandung unsur kaporit ya. Itu kurang bagus ya, supaya berkembang namanya mikroba kita Bapak Ibu ya. Oke, langsung saja ya. Ini sudah tadi saya encerkan tadi. Ini molase ya, atau gula merah Bapak Ibu ya. Encerkan ini. Jadi kami sarankan pembuatan POC ini usahakan dulu molase ini dan juga E4 ini encerkan dulu Bapak Ibu ya, supaya berkembang biak dan juga beradaptasi ya. Kita menggunakan 20 liter berarti sekitar 4 tutup ya, 4 tutup sampai 6 tutup Bapak Ibu ya. Sebenarnya lebih bagus, lebih banyak juga lebih bagus sebenarnya Bapak Ibu ya. Langsung saja kita menggunakan 5 saja ya. 3 4 5. Oke. Sepertinya ini hujan Bapak Ibu ini. Nah, ini nih kacau ini. Oke, kita aduk dulu ya. Oke, ini kita sisihkan dulu. Dan yang bahan yang pertama ini adalah daun apa tadi ya, kita apa dulu, kita kecilkan ya. Oke Bapak Ibu, ini sudah ya, sudah kita potong ya. Sebenarnya ini lebih bagus, lebih kecil lebih bagus sebenarnya Bapak Ibu ya. Di blender juga ada masalah ya, lebih cepat terurai ya. Langsung saja kita ke dalam ya. Bahan pertama yang masuk ya. Oke. Lanjut, bahan kedua adalah ini mengandung unsur P yang tinggi Bapak Ibu ya, bongkol pisang ya. Nah, ya. Oke Bapak Ibu, kami sarankan ya, bongkol pisang ini yang bagus sebenarnya adalah pisang kepok sebenarnya yang bagus ya Bapak Ibu ya. Itu mengandung P yang tinggi ya dibandingkan pisang yang lain ya. Jadi ini sudah kita siap kita cacah ya. Saya ulangi lagi, sebenarnya ini lebih halus lebih bagus sebenarnya Bapak. Kita blender atau kita haluskan pakai alu sebenarnya lebih bagus sebenarnya ya. Karena kita nggak ada alu atau blender orang rumah cuma satu, jadi kita menyesuaikan sama di lapangan Bapak Ibu ya. Oke, langsung masuk bahan yang kedua ya. Oke, bahan yang ketiga adalah ini buah pepaya ya.
Oke Bapak Ibu, semua bahan sudah masuk ya. Oke, bahan yang keempat adalah ini air lari ya Bapak Ibu, ini masih ada ini. Ya, masuk terus. Oke Bapak Ibu ya, ini sudah selesai ya. Kita campur pakai tadi air lari ya. Bahan yang terakhir adalah ini tadi yang sudah kita encerkan tadi Bapak Ibu. Nah, molasses dan juga 4 ya. Ini kita aduk dulu lagi ya. Oke ya. Kita masukkan ya. Nah. Oke, siap. Jadi ini Bapak Ibu, kita tutup lagi ya, nanti pakai terpal hitam ya, ini pakai terpal hitam. Nanti ini simpan nanti di tempat yang teduh dan juga jangan terkena sinar matahari langsung. Dan yang kedua, usahakan ini Bapak Ibu ya, ini nanti sekali 2 hari lah ya, dibuka dia, dan juga kita aduk lagi kembali supaya terjadi fermentasinya secara sempurna Bapak Ibu ya. Dan hal yang terpenting yang perlu Bapak ingat adalah usahakan terpal ini jangan ada yang bocor, dan juga ikatnya harus juga kuat ya, jangan sampai namanya udara bebas masuk ya, supaya mempercepat proses fermentasi dan juga keberhasilannya juga nanti pastinya oke tentunya Bapak Ibu ya. Jadi nanti ini kita tunggu sekitar paling lama 2 minggu Bapak Ibu. Bagaimana hasilnya POC yang sudah matang sempurna, nanti kita bahas lagi ya. Apa sih yang kita lakukan supaya berhasil, nanti kita bahas lagi setelah 2 minggu. Oke. Oke Bapak Ibu, inilah ya selesai kita fermentasi ya. Ini hasilnya setelah 2 minggu ya Bapak Ibu. Inilah setelah 2 minggu selesai proses fermentasi ya. Jadi ciri-cirinya bagaimana Pak Tani IPS melihat bagaimana sih caranya POC itu sudah jadi difermentasi ya. Kita lihat Bapak Ibu. Ini kalau kita bawa deh Bapak Ibu, kita cium pakai indera penciuman, nanti baunya nanti seperti bau fermentasi atau bau tape ya. Dan juga kalau kita pegang ini sini sudah wajib dingin ya, sudah wajib dingin dan tidak panas lagi Bapak Ibu. Itu pertanda bahwa proses fermentasi sudah terjadi ya, atau tidak lagi namanya melakukan fermentasi ya. Jadi ini sudah selesai. Dan juga kita lihat ciri-ciri berikutnya adalah perhatikan di sekelilingnya, apakah ada belatung? Apakah ada belatung? Tidak ada ya. Apakah berlendir? Tidak juga ya. Bahwa dari ciri-ciri tersebut bisa juga kita dasarkan bahwa itu adalah POC yang sudah namanya terdekomposisi ya, atau terfermentasi. Jadi ini sudah siap, ini tinggal kita saring dan kita pindahkan ke wadah yang lain ya Bapak Ibu. Oke, langsung saja ya. Ini dia, kita saring dia. Inilah POC kita yang kaya dengan unsur NPK ya. Ini komplit Bapak Ibu. Kita sengaja ini untuk proses pembuahan jadi, untuk apa juga jadi. Inilah Bapak Ibu ya. Nah, cara mengatasinya bagaimana apabila pupuk atau istilah kata pupuk mahal di lapangan ya. Jadi kita bisa buat pupuk sendiri Bapak Ibu ya. Kita buat ke tempat yang baru ya, atau tempat yang steril ya. Nah, oke. Ini dia Bapak Ibu. Lihat warnanya ya, warnanya akan coklat keemasan ya. Ini dia, kuning keemasan ya. Nah,
Oke. Ini dia. Inilah Bapak Ibu pupuk kita. Jadi pasti banyak bertanya, ini apakah berapa lamakah daya simpannya ini ya? Tergantung kondisi Bapak Ibu ya. Jadi kami sarankan penyimpanan ini tempat yang teduh ya, dan juga tempat yang rapat, tutupnya yang rapat Bapak Ibu maksud saya, supaya tidak masuk namanya udara bebas ya, atau mikroba-mikroba yang pengganggu lah istilah kata ya, supaya fermentasi bisa namanya murni Bapak Ibu ya. Ini paling lambat ini 2 minggu ini paling lama ini Bapak Ibu ya, tergantung kondisi di lapangan. Jadi aplikasinya ini hanya bisanya kita buat namanya interval sekali seminggu ya, untuk tanaman kita. Misalnya untuk sayur juga tidak masalah, semua tanaman juga ini bagus karena ini mengandung unsur NPK ya, dan juga komplit Bapak Ibu ya. Oke, sekian dulu video kita Bapak Ibu, bagaimana membuat POC yang kaya dan unsur N, P, dan K Bapak Ibu. Beginilah hasilnya ya. Dan sekiranya semoga bermanfaat Bapak Ibu video kita, dan salam organik.